Halo Tribun, halo Tribuner, senang sekali saya Tanita Patesina bisa menjumpai Anda di Tribun Ambon hari ini edisi 24 Juni 2022. Sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan di hadapan Anda. Inilah Tribun Ambon hari ini, kita mulai dengan berita pertama. 3 tersangka penyelundupan narkoba di Ambon terancam 20 tahun penjara hingga seumur hidup. Jaringan penyelundupan narkoba di Ambon berhasil diamankan tim gabungan Direktorat Res Narkoba Polda Maluku. Pelaku yang terlibat dalam jaringan penyelundupan narkoba tersebut berjumlah 3 orang. Di antaranya AS 43 tahun yang merupakan anggota polisi, F 46 tahun dan R 28 tahun yang merupakan masyarakat biasa. Ketiga pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka karena melanggar pasal 114 Jo pasal 132 tentang pemufakatan jahat tentang narkotika. Direktur Narkoba Polda Maluku Kombes Pol Cahyo Hutomo kepada awak media di Mapolda Maluku Kamis 23 Juni 2022 mengatakan dari pengungkapan jaringan narkoba ini diamankan sebanyak 13,85 gram yang merupakan sisa jualan dari 40 gram. Selain itu ada uang sebanyak 4 juta rupiah dan handphone Android 2 buah, serta 2 buku tabungan bersama ATM. Dia menyebutkan sesuai perintah Kapolda bahwa apabila ada anggota yang terlibat narkoba, baik sebagai pemakai atau pengedar akan disanksi tegas seperti pemberhentian tidak dengan hormat. Kemudian uang untuk hasil penjualan 4 juta lebih ya. 4 juta berapa ya? 12.000. Kemudian 2 buah ATM, di mana ATM ini kita juga sebagai keluar masuk hasilnya. Kemudian ada barang-barang lain hasil kejahatan yang barang itu sama, ada itu hasil dan kita sudah amankan sehingga dari fakta-fakta hukum yang ada, maka kita menetapkan 3 tersangka ini hari ini untuk disingkatkan menjadi tersangka dan dilakukan penanganan dan selanjutnya akan kita proses dengan pengenaan pasal 114 dan atau 132 pemufakatan jahat terkait dengan jaringan. Kemudian ada Tribuners 4 anggota Ditres Narkoba ikut diamankan saat penangkapan oknum polisi penyelundupan narkoba di Ambon. Saat penangkapan Aibda AS, oknum anggota polisi terduga penyelundup narkoba di kawasan Baguala, Jumat 17 Juni 2022, polisi juga mengamankan 4 anggota Ditres Narkoba Polda Maluku. Keempat anggota Ditres Narkoba Polda Maluku diduga baru akan memakai narkoba jenis sabu. Pasalnya polisi menemukan 1 paket sabu sementara hasil tes urin semuanya negatif. Demikian disampaikan Direktur Narkoba Polda Maluku Kombes Pol Cahyo Hutomo kepada awak media di Mapolda Maluku Kamis 23 Juni 2022. Meski tidak terbukti, mereka tetap diamankan dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Propam Polda Maluku. Jika terbukti bersalah maka akan ditindak tegas seperti perintah Kapolri dan Kapolda Maluku. Dijelaskan temuan 4 anggota itu kebetulan saat tim gabungan Ditres Narkoba dan BNN Maluku menggerebek salah satu rumah di Kecamatan Baguala. Aibda AS diketahui berada di rumah yang diketahui milik rekannya sesama anggota Ditres Narkoba. Aibda AS sendiri terlibat dalam kasus penyelundupan narkoba oleh Aibda AS beserta 2 rekan lainnya yang berinisial F dan R. F dan R telah diamankan sebelumnya oleh tim gabungan. Tersangka 3 orang bertemu
membagi tugas. Tersangka sebagai pemilik barang memberikan resmi untuk kepada AS untuk mengambil barang. Pada saat pengambilan, tersangka AS mengajak juniornya, lewat apa juga ya? Junior, maka ini bawahannya lah, ini sebenarnya masih di bawahannya. Itu mengatakan tanpa memberitahu mau apa. Tidak mungkin itu terjadi pada saat sekarang. Lihat wajah kita. Ya? Siap. Maka ya, karena kita semua berkomitmen terkait sama narkoba siapapun kita tabrak. Orang daripada AS dapat mengambil barang. Artinya begitu. Alangkah kemudian. Kita beralih ke berita selanjutnya. 496 calon jemaah haji Maluku diterbangkan menuju embarkasi Makassar pagi tadi. Sebanyak 496 calon jemaah haji Maluku mulai diberangkatkan ke embarkasi haji antara di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat 24 Juni 2022 pagi. Calon jemaah haji Maluku terbagi dalam 2 kloter, yakni kloter 9 dan kloter 10. Dan diterbangkan menumpangi 3 pesawat milik maskapai Lion Air. Penerbangan pertama pada pukul 6 pagi sebanyak 215 jemaah, dengan rincian jemaah asal Kabupaten Buru Selatan sebanyak 19, Maluku Barat Daya sebanyak 3 orang, Kepulauan Tanimbar sebanyak 7, dan Seram bagian Timur sebanyak 24 orang. Selanjutnya pukul 6:13 pagi tadi berisikan 215 jemaah, yakni asal Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 63 orang, Seram bagian Timur sebanyak 22 calon jemaah haji, Seram bagian Barat sebanyak 44, Kabupaten Buru sebanyak 45, Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 31 calon jemaah haji serta 10 orang panitia. Kakanwil Kemenak Maluku Hayamin mengatakan penerbangan terakhir pukul 7:50 waktu Indonesia Timur. Berisikan 114 calon jemaah haji dengan rincian asal Kota Tual sebanyak 47 JCH, Kabupaten Kepulauan Aru sebanyak 23 serta 44 orang panitia. Dari embarkasi Makassar, ratusan JCH Provinsi Maluku akan diberangkatkan lagi ke Arab Saudi pada Senin 25 Juni dan Selasa 26 Juni 2022. Tribuners rombongan calon jemaah haji Maluku tiba di embarkasi Makassar. Sebanyak 496 jemaah calon haji Provinsi Maluku telah tiba dengan selamat di embarkasi Makassar. Kakanwil Kemenak Maluku Hayamin kepada tribunambon.com Jumat 24 Juni 2022 menerangkan JCH Provinsi Maluku diterbangkan dengan pesawat Lion Air dalam 3 kali penerbangan dan sudah tiba di embarkasi Makassar pagi tadi. Rombongan pertama sebanyak 215 JCH, mereka langsung diarahkan menuju embarkasi haji antara Makassar yang berada di kawasan Sudiang pada pukul 9:20 waktu Indonesia Tengah. JCH kedua tiba di Asrama Haji Makassar pukul 9:50 waktu Indonesia bagian tengah dan sesi ketiga pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Selanjutnya untuk sisa JCH dari kloter 10 akan diberangkatkan besok pagi dari Ambon ke Makassar. Diberitakan sebelumnya sebanyak 496 calon jemaah haji Maluku mulai diberangkatkan ke embarkasi haji antara di Makassar, Sulawesi Selatan Jumat 24 Juni 2022 pagi.
Calon jemaah haji Maluku terbagi dalam 2 kloter, yakni kloter 9 dan kloter 10. Yang Wisma 16. Berita selanjutnya, Tribuners 20 tahun limbah KFC amplas tak disedot. Wakil rakyat minta DLHP serius sikapi. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Ambon, Luki Upulatu Nikuyulu memberi peringatan bagi restoran cepat saji Kentucky Fried Chicken atau KFC cabang Ambon Plaza. Pasalnya limbah di restoran cepat saji itu kurang lebih 20 tahun lamanya tidak pernah disedot. Limbah itu baru pertama kali disedot Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Rabu 22 Juni 2022. Hal itu baru dilakukan setelah DLHP menerima laporan dari warga sekitar amplas. Meski begitu, ia meminta DLHP terus konsen dan loyal dalam merespon masalah yang terjadi pada area pusat perbelanjaan pertama di Kota Ambon itu. Pasalnya limbah yang ada telah mencemarkan lingkungan sekitar dan mengganggu aktivitas warga kota. Dan persampahan yang telah meresponi persoalan limbah KFC Ambon Plaza, karena waktu kemarin mereka telah melakukan penyedotan terhadap limbah dimaksud. Ya, kami berharap konsen DLHP terkait dengan persoalan-persoalan lingkungan itu harus diseriusi secara baik, karena pasti berefek baik limbah cair, limbah padat bagi lingkungan setempat, bahkan bisa juga berakibat polusi bagi lingkungan setempat. Yang kedua, sebagai anggota komisi bahkan sekretaris fraksi, kami telah berupaya mengagendakan, menyampaikan ini, mengusulkan ini kepada pimpinan komisi untuk di esok hari kita memanggil pihak-pihak terkait, baik DLHP, amplas bahkan pengelola amplas, untuk menindaklanjuti apa yang telah menjadi komitmen dengan pihak eksekutif atau pemerintah kota untuk penanganan soal limbah dimaksud. Tribuners KFC dan pengelola amplas disemprot wakil rakyat akibat 20 tahun limbah tak disedot. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Ambon, Luki Upulatu Nikuyulu, sesalkan sikap pengelola Ambon Plaza, Amplas, dan restoran Kentucky Fried Chicken KFC lantaran tidak sedot limbah KFC selama 20 tahun. Kekesalan itu ia sampaikan dalam rapat yang menghadirkan pengelola Amplas, KFC, Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan DLHP Kota Ambon di ruang Komisi 3 DPRD Kota Ambon, Jumat 24 Juni 2022. Menurutnya, pengelola amplas tidak serius menangani persoalan lingkungan di pusat perbelanjaan pertama di Kota Ambon itu. Padahal limbah yang tidak disedot puluhan tahun itu mencemari lingkungan sekitar, sehingga mengganggu aktivitas warga kota. Hal serupa juga ia sampaikan kepada restoran cepat saji yang sudah beroperasi selama 26 tahun di Kota Ambon. Diberitakan usai mendapat laporan warga, DLHP langsung menyedot limbah KFC cabang amplas yang sudah 20 tahun lebih tidak pernah disedot Rabu 22 Juni 2022 kemarin. Perjanjian dengan KFC itu seperti apa satu? Yang kedua, saya baru kaget hari ini sampai di penghujung 1 tahun tersisa. Bukan soal dari dulu Pak, 30 tahun lalu, 29 tahun lalu. Bapak tidak melakukan perintah undang-undang. Begitu Pak Edo ya? Dokumen lingkungan tidak ada. Ini perusahaan munafik Pak, saya ingatkan ya.
bukan perusahaan ece-ece. Apa mencoba menyandera kita dengan sisa tahun, 1 tahun kontrak dengan pemerintah kota. Ada banyak kompleksitas persoalan yang terjadi di Amplas. Saya punya data itu. Jangan main-main, Pak. Terima masyarakat adat negeri Yaputi, Z. Latur Karlutu sebut poin tuntutan akan ditindaklanjuti. Komisi 1 DPRD Kabupaten Maluku Tengah menegaskan akan menindaklanjuti tuntutan aksi masyarakat adat negeri Yaputi, Kecamatan Tehoru, Kamis 23 Juni 2022. Hal ini ditegaskan Ketua Komisi Z. Latur Karlutu yang menerima dan mendengar langsung poin tuntutan masyarakat adat negeri Yaputi di ruang Badan Anggaran DPRD setempat. Lanjutnya pihaknya bahkan menaruh perhatian serius atas tuntutan masa aksi tersebut. Pasalnya masalah serupa tidak terjadi di Yaputi saja, melainkan juga di beberapa negeri di daerah itu. Politisi Partai PDI Perjuangan itu mengatakan khusus negeri Yaputi dirinya sangat berterima kasih atas aksi demo yang dilakukan saat ini. Sebab dengan informasi tersebut wakil rakyat baru mengetahui jika selama ini Saniri Negeri yang sebelumnya sudah melakukan rapat dengar pendapat atau RDP dengan komisi tidak mengimplementasikan rekomendasi terkait Peraturan Negeri Nomor 2 Tahun 2008. Rapat dengar pendapat, dan sebagai Ketua Komisi 1 mungkin saya berterima kasih kepada saudara Yaputi karena dengan kedatangan mereka hari ini kami juga baru mengetahui secara pasti bahwa semua kesepakatan yang kita ambil dalam rapat dengar pendapat saat itu tidak dijalankan oleh Saniri Yaputi. Kami waktu itu mengusulkan untuk Pernek 02 2008 Yaputi harus dibuka ruang untuk direvisi. Kenapa direvisi? Karena fakta-fakta yang disampaikan pada saat itu adalah bahwa Pernek itu dibuat secara tertutup, akuntabilitasnya diragukan, tidak transparan, dan dibuat secara sepihak, dan karena itu ruang harus dibuka untuk direvisi, dan yang punya kewenangan untuk merevisi Pernek itu adalah Lembaga Saniri sebagai lembaga yang melahirkan Pernek itu. Dan hari ini faktanya bahwa itu tidak jalan. Karena itu kami minta supaya mempertegas lagi apa yang sudah disampaikan dalam beberapa waktu lalu, baik dalam rapat dengar pendapat di komisi maupun di paripurna DPRD, bahwa Pemda harus melakukan penataan ulang terhadap Saniri-Saniri negeri. Hari ini juga ada fakta yang terungkap bahwa Saniri tidak merepresentasikan SOA. Karena ada fakta yang tadi ada informasi dugaan yang disampaikan tadi, Saniri diangkat secara sepihak oleh Raja, tidak diusulkan dari SOA dan marga yang ada di situ. Padahal kita tahu Saniri itu kan lembaga perwakilan. Dia mewakili SOA dan marga serta mata rumah yang ada di negeri itu. Itu. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 24 Juni 2022. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.